waktu saya bisa sembuhin orang sakit. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam sekejap. Saya lihat ada bayangan laki-laki dengan wujud manusia ya, bau busuk. Aku mau kamu jadi permaisuriku. Kita akan sama-sama buat Bandung berdarah. Kamu tahu nggak itu siapa? Itu namanya Lucifer. Welcome back to Kamis Malam di Gaib. Kayak kita next harus bikin tepokan. Oh iya, oke, biar sama ya. Iya, biar sama. Oke, masih sama Frisly di sini karena hanya hari Kamis dan hari ini aku kedatangan tamu. Ini aku yang request, Fris, bukan dari email. Oke, ini kamu yang mengajak. Aku yang mengajak. Oke. Ini udah lama dari Gaib, waktu awal-awal tuh udah pengen ngajak, cuman beraninya baru sekarang. Karena viewersnya baru banyak sekarang. Enggak. Ini pengalaman seru banget. Aku pernah lihat di YouTube-nya siapa gitu yang duduknya di bawah ngedeprok. Ya, katanya ini tuh hampir dinikahin sama Lucifer. Kamu udah pernah ketemu iblis belum? Belum. Aku Belum. nggak tahu ya udah atau belum, tapi aku tuh kalau aku secara pribadi tuh aku sering nolak Kak, ketika ketemu sama yang serem-serem. Aku milih yang enggak lihat kabur atau pindah tempat. Berarti Frisly kalah. Oke. Iya kalah emang expert. Oke, ada Kamelani di sini. Halo. Thank you banget udah datang ke sini dan kita tuh sebenarnya penasaran banget sama ceritanya seperti apa. Tapi emang dari kecil itu sudah bisa melihat-lihat gitu belum sih, Kak? Enggak. Saya dari kecil saya nggak punya pengalaman ngelihat setan, roh-roh, nggak pernah. Ini betul-betul terjadi waktu saya kuliah aja. Kuliah. Oke. Boleh ceritain nggak Kak, gimana Kak? Awalnya itu pokoknya gini, saya mau tekankan dulu bahwa saya tuh sebetulnya orang yang tidak terlalu demen dengan hal-hal yang mistis. Ya, jadi senangnya cuma kumpul sama teman-teman, terus pulang malam gitulah, yang kenakalan remaja biasa lah gitu. Nah tapi karena sebetulnya karena papa saya itu dia suka datang ke orang pinter, suka datang ke dukun, tetapi bukan untuk maksud yang buruk, bukan untuk santet orang, bukan untuk minta kekayaan, tetapi lebih kepada untuk keluarga sehat atau dihindari dari bahaya, harmonis, seperti itu aja. Nah, waktu itu kan kami sekeluarga itu sebetulnya tidak punya hubungan yang erat lah sama Tuhan gitu. Jadi kegiatan seperti itu menurut kami kayak nggak salah, biasa aja sih gitu. Itu sudah sejak SMP sih. Kami suka diajak pergi jauh-jauh. Saya waktu itu tinggal di Bandung, besar di Bandung. Nah itu papa saya suka sampai pergi ajak keluarga ke Pangandaran, ke Sukabumi, datengin orang pintar. Sebetulnya hanya untuk didoakan, minta nasihat, lalu suka dikasih satu botol plastik air putih untuk diminum setiap hari supaya apalah sehat atau dijaga dari musibah gitu. Setiap hari? Iya. Minumnya setiap hari? Iya, harus dituangkan sedikit lah ke gelas keluarga gitu setiap hari. Pokoknya gitu. nggak boleh habis gitu ya. Kalau misalnya mau habis diisi lagi. Gitu. Kalau mau habis ya lebih baik sih seperti itu, diisi lagi. Oke. Cuma selalu ada aja kenalan orang pintar yang baru. Nah sampai akhirnya kami dengar ada orang pintar yang pindah ke sebelah rumah kami. Jadi kita nggak perlu lagi datang jauh-jauh. Jadi tetangga kayak gitu, makanya langsung aja ke sana kalau mau minta nasihat apapun itu. Dia juga orang yang baik sih, maksudnya dia tidak pernah minta imbalan apapun. Akhirnya ini yang bilang kalau Kamelani itu punya sesuatu ya, si dukunnya ini. Iya, dialah yang bilang sama ayah saya kalau
dia itu melihat ada sesuatu di dalam diri saya, kayak ada sinar, dan ini adalah berkah dari Tuhan. Seharusnya jatuh ke ayah saya, tetapi jatuhnya malah ke saya. Jadi saya yang dapat berkahnya gitu loh, Bapak kelewat katanya gitu. Nah, dia bisa seperti saya katanya gitu. Jadi bisa sembuhin orang, pokoknya bisa dipakai untuk melakukan kebaikan. Padahal sebelumnya pernah nggak kayak nyembuhin orang ternyata sembuh gitu? Apa sama sekali Nggak belum pernah, pernah? nggak pernah Berarti sama itu, sekali. Itu mulainya di situ ya, Kak? Betul-betul. Saya cuma kalau ke orang pintar cuma duduk-duduk aja, dengerin. Orang tua saya aja yang ngobrol gitu. Saya sama kakak saya sih dengerin aja, nggak. Ya, kalau disuruh minum, doain gitu aja. Oke, terus setelah itu? Nah, dia kasih tahu sama saya bahwa saya harus melakukan satu ritual. Sederhana sih, nggak ritual yang gimana-gimana banget. Dan orang tua support karena untuk kebaikan kan, ceritanya gitu kan. Dan saya sebetulnya waktu itu umur 19 tahun, denger saya punya ada sesuatu gitu ya, itu kayak yang wow. Sebetulnya jatuhnya lebih kepada merasa hebat sih. Saya nggak ada kepikiran untuk kebaikan apa-apa, untuk nolong orang, kayak wow, gila gue keren dong nih gitu ya. Setelah itu dia langsung kasih tahu sama saya harus siapin apa-apa. Disuruh deh pagi-pagi itu saya ritualnya itu kayak dia ngambil telurnya itu dioles saja ke seluruh tubuh saya gitu. Setelah itu maksudnya apa yang buruk dari dalam diri saya masuk ke telur, lalu dipecahkan di depan saya gitu. Lalu ada telur lagi yang lain yang dioleskan ke tubuh saya lagi. Nah itu di dalam telur itu udah didoakan ada sesuatu yang baik sehingga masuk ke saya. Itu setiap hari? Enggak, itu hanya satu kali aja. Tengah malam. Lalu saya harus lanjut dengan mandi kembang. Oke. Gitu. Nah, saya nggak boleh tidur setelah mandi kembang gitu ya. Saya nggak boleh tidur dan tidak boleh bicara sama sekali. Jadi masuk kamar duduk aja gini, gitu. Sampai sampai saya kedatangan seseorang. Saya ditemui oleh sosok yang mengaku dirinya adalah Eyang Kakung. Eyang Kakung. Itu itu hari dimana setelah mandi kembang? Iya. Langsung kan, datangin? Jadi setelah mandi kembang, saya nggak tidur, saya diem aja. Nah pagi-pagi subuh udah mulai terbit matahari, datanglah dia. Eyang Kakung. Eyang Kakung itu kakek. Apa yang dia biasa sih kayak nasehat, kamu harus jadi anak yang baik, kamu harus gitu, nasihat-nasihat yang membangun, kamu nanti akan bisa begini dan begitu, pokoknya untuk kebaikan. Udah, setelah itu saya kasih tahu sama orang tua, aku dapat penglihatan begini. Lalu dikasih tahu juga ke orang pintarnya. Oh oke, itu pertanda yang baik katanya gitu. Boleh istirahat katanya. Langsung tidur deh. Oke. Wow. Seru ya. Nah, setelah itu udah bisa nyembuhin orang gitu. Nah, ketika saya sudah bangun itu siang sih ya. Saya bangun keluar kamar, saya ke meja makan. Nah, itu saya kan maaf, saya keskip nih. Waktu saya tidur itu saya mimpi. Oke. Mimpi itu saya didatangi oleh seseorang. Dan orang itu memberikan ilmu kepada saya. Memberikan doa-doa kepada saya. Orangnya seperti apa tuh Kak wujudnya? Wujudnya kayak pakaiannya kayak orang-orang zaman dulu deh. Oke. Cowok gitu. Ya? Cowok. Lalu dia kasih tahu itu buat apa, kamu bisa ngapain. Nah, ketika udah selesai, saya bangun. Nah itu baru saya keluar kamar, saya mau langsung praktekin dong. Nah
ini adalah ilmu untuk mengambil barang tanpa menyentuh. Jadi saya begini tangan saya, nah gelas di meja makan langsung datang ke saya. Ih, kayak di film-film Gitu. ya. Walaupun sebetulnya saya nggak ngerti sih gunanya buat apa. Maaf. Nah saya kasih tahu sama papa mama dan saya praktekin begitu. Lalu dikasih tahu juga ke orang pintarnya, kan dilaporin, ini bisa begini nih gitu. Nah orang pintarnya bilang dia juga bingung kan buat apa ya itu. Tapi udah nggak usah dikasih tahu ke siapa-siapa karena nanti jadi ria, dia bilang. Nanti kalau jadi ria ntar mungkin hilang, keambil, sayang lah gitu. Nah setelah itu keesokan harinya dapat lagi ilmu, datang ke mimpi saya, dapat lagi ilmu baru, dapat lagi doa-doa baru. Itu saya bisa sembuhin orang sakit gitu. Bentar, Kak. Jadi waktu ambil gelasnya itu ada mantra-mantra yang kakak omongin dalam hati? Bisik-bisik aja. Ikutin dari mimpinya itu kan ya berarti? Iya. Pokoknya semua apa yang saya dapat dari mimpi itu mimpi itu jelas sekali. Saya bisa betul-betul rasa, jadi inget doanya, suaranya, sentuhannya ketika dia ngasih ilmu gitu. Sampai sekarang masih terbayang jelas kalau Ilmu-ilmu itu, mimpi-mimpinya. mimpinya itu iya. Tapi doa-doanya udah enggak. Oke, Udah hilang. yang kedua adalah bisa menyembuhkan. Bisa nyembuhin orang. Gimana tuh Kak sembuhinnya? Jadi saya datang ke kampus saya nggak tahan nih, pengen praktekin lagi. Nah, saya tawarkan diri ketika masuk kelas. Saya bilang sama teman-teman yang sudah datang itu, mau nggak disembuhin sama saya? Gitu. Lalu ada yang nantangin, coba nih sembuhin gue. Gitu. Udah, lalu saya taruh tangan saya di tempat yang sakit. Saya ucapin doanya sambil deg-degan nih, jadi atau enggak ya. Udah, ketika saya lepas tangannya hilang. Kaget dong nih. Kaget dia hilang, sakitnya hilang. Nah tapi saya buka kartu aja nih ya sama kalian bahwa yang saya lakukan itu sebetulnya bukan menyembuhkan. Yang saya lakukan tuh hanya mindahin sih penyakitnya ke tempat lain. Jadi dia pikir sembuh, padahal saya pindahin ke tempat lain kayak gitu. Jadi sebetulnya saya itu nggak nyembuhin. Ilmu yang saya punya itu sebenarnya bukan menyembuhkan, cuma orang berpikir disembuhin gitu. Ya itu sebetulnya sih lebih kayak nipu juga sih ya. Berarti dia sakit di tempat lain? Sakit di tempat lain gitu. Itu mungkin itu yang saya percaya, bahwa kuasa gelap iblis itu nggak akan pernah bisa nyembuhin sih. Sebetulnya kayak muter-muterin aja penyakitnya di tempat lain dan orang itu berpikir bahwa oh saya sudah sembuh, padahal enggak gitu. Nah terus udah gitu setelah bisa menyembuhkan orang, berapa orang yang sudah sembuhkan? Ada teman saya itu, lalu yang saya almarhum sih, waktu itu dia lagi sakit, lalu ada sepupu, beberapa teman saya yang lain juga kayak gitu. Dan semuanya ilmunya memindahkan ya? Iya, kalau saya jujur sekarang ya, sebenarnya saya tuh mindahin aja. Jadi banyak yang pengen kayak tolong sembuhin dong, ini ada yang percaya sama Kalala juga? Enggak sih, maksudnya karena waktu itu fokusnya jadi yang lain lagi, karena saya dapat lagi ilmu yang baru, jadi saya nggak bisa fokus untuk sembuhin terus. Nah sekali lagi karena saya sebetulnya bukan untuk pengen berbuat baik ya, tapi lebih pengen explore aja nih, gue bisa apa lagi nih gitu. Nah datang lagi orang ngasih ilmu, ngasih doa-doa. Nah ini saya punya kemampuan untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam sekejap. Kak ada efeknya nggak sih Kak, kan udah nyembuhin orang, udah tarik gelas, itu ada efeknya nggak, kayak badannya lebih berat, lebih capek, atau ngerasa kayak gue bukan manusia nih, kayak bening? Betul sekali, saya merasa tidak segar, saya merasa ada beban dalam badan saya gitu ya. Terus ya berat, pokoknya saya sebetulnya dalam keadaan nggak sesehat sebelumnya deh.
Nah, Fresh, emang bener ya kalau misalkan kita lagi bersekutu dengan ilmu hitam kayak gitu tuh badannya rasanya berat, capek gitu. Beda-beda sih, tapi ada juga kebanyakan, dan aku juga pertama kali bisa astral projection dan lain-lain itu nggak kayak sekarang. Maksudnya bener-bener beda jauh waktu pertama sama sekarang. Kalau sekarang mungkin karena udah bisa ngontrol, kita udah bisa, aku udah bisa yang oh ini boleh, ini tidak. Kalau dulu kan sama kayak kakak, apapun itu aku coba, dan itu ngefeknya lebih ke gampang sakit badan, kayak jadi nggak tidur. Oke. Terus Kak, setelah itu Kak, setelah bisa pindah itu gimana Kak? Dari rumah ke kampus? Jadi ya pejamkan mata, lalu sebutkan ilmu-ilmunya, lalu ting, udah aja saya sampai saat itu juga di tempat lain. Di Itu Kakak toilet. pakai terus tuh Kak ilmunya Kak? Maksudnya Saya pakai sekali aja gitu. Karena saya paling takut sih yang itu. Karena saya juga sendiri kaget dengan itu. Ya. Dan setiap saya ngelakuin itu, saya selalu laporin kan ke orang pintarnya. Saya tanya, ini kenapa, ini gimana. Nah, dan saya pun juga sebetulnya nggak ngerti ini buat apa ya gitu. Kenapa kok saya dikasih beginian ya gitu. Terus orang pintarnya ya mungkin cuma buat kamu seneng gitu atau gimana gitu. Tapi saya nggak menemukan jawaban apa-apa. Jadi setahu saya yang berguna waktu itu, tanda kutip harusnya, nyembuhin aja sih. Tapi itu kan juga sebetulnya kenyataannya saya nggak nyembuhin. Tapi kalau ngedenger cerita Kak Lala ini, emang maksudnya aku pernah dengar ada juga salah satu anak indigo yang dia bilang sama aku kalau dia itu mampu untuk dia kayak gini aja terus barang-barang tuh nempel ke tangan dia. Tadinya aku juga mikir emang iya ya, tapi aku bukan yang nggak percaya, tapi aku lebih ke yang wah keren, mau dong gitu, mau lihat. Ternyata bener di depan mata aku. Jadi kayak gini tiba-tiba sendoknya nempel ke sini, tuh aku kayak hah, ini sulap nggak sih? Aku mikir jangan belajar sulap gitu. Kayak gimana caranya? Terus dia bilang enggak. Kalau kamu tuh bisa meriwain suatu kejadian, kalau aku kan kayak gitu. Tapi kalau aku lebih ke benda-benda sekitarku. Kata dia kayak gitu. Itu ilmu. Iya mungkin. Ya, dan kata kakaknya gunanya buat apa sih kayak gitu? Iya benar. Gitu kan kayak nggak penting banget kan. Cuma kalau dia bilang kalau dia lagi capek gitu mau ngambil sesuatu ya bisa jadi kambil. Enak kan? Gak penting kan? Jadi Tapi males ya. capek tapi bersekutu dengan dukun gitu loh. Berarti sepanjang ritualnya dari kakak mandi kembang sampai ke tahap ketiga yang bisa berpindah itu 1 bulan ya? Iya, semua tergabung dalam 1 bulan itu aja. Saya biasanya suka dikasih pesan sama roh-roh yang orang-orang sudah mati. Kayak mereka minta sampaikan pesan saya ke keluarga saya gitu ya. Saya minta mereka untuk begini-begini. Jadi saya tuh suka datang ke rumah orang random, dapat alamat dari suara-suara itu. Lalu saya kasih tahu sama mereka bahwa ini saya dapat pesan dari Pak ini yang udah meninggal, keluarga mereka gitu. Dan mereka langsung yang terharu. Tapi itu karena sering sekali saya disuruh itu, jadi lama-lama jadi capek kan. Saya jadi kayak merasa dijadiin kacung gitu loh. Jadi berat gitu ke saya gitu. Ini apa ya, gua ini kenapa jadi kayak gini kok hidupnya. Lagi belajar tiba-tiba dapat suara harus ke rumah ini, dapat ini gitu. Nah, saya jadi merasa udah mulai dikendalikan sih di situ, kayak kenapa ya. Nah, setelah sebulan saya bermain-main dengan kuasa gelap itu, saya pulang dari kampus masuk ke kamar. Nah, pas saya buka pintu, itu ada udara yang begitu mencekam, menusuk sekali, dan saya lihat ada bayangan laki-laki dengan wujud manusia ya, tapi bau busuk. Lalu gimana ya, dark banget deh, itu serem, dan tatapan yang najis gitu ya. Lalu dia bilang gini sama saya, aku mau kamu jadi permaisuriku gitu. Dengan suara mendesis, pokoknya ngeri deh. Lalu dia bilang, kalau kamu jadi permaisuriku, kita akan sama-sama buat Bandung berdarah. Ketika itu
saya langsung takut. Dia ini tidak seperti roh-roh yang saya suka lihat biasanya. Dia ini kok kayak serem banget gitu, kok kayak beda sekali rasanya. Nah, saya langsung berkata sama dia, gak mau gitu. Karena saya takut sih sebetulnya. Lalu saya usir dia, pergi kamu dari sini. Udah, dia hilang sih dari kamar. Oke Kak, aku pengen tahu banget nih, kalau Kakak bisa gambarin seperti apa sih seluruh tubuhnya ini? Oke, saya tidak bisa gambarin secara detail ya, tetapi yang saya bisa lihat itu adalah matanya itu ke bawah, lalu matanya itu merah, lalu kulitnya putih, dan di sekelilingnya itu kayak hitam aja gitu. Suasananya dia hitam aja, bayangan gitu. Nah, tapi di dalam bayangan itu kayak ada bentuk manusia gitu loh. Dia bilang sama kakak nggak dia siapa dan maunya apa? Dia hanya bilang, kalau aku mau kamu jadi permaisuriku aja. Itu yang disampaikan. Hanya itu aja. Dan kalau aku jadi milik dia, kita akan sama-sama buat Bandung Berdarah. Gitu. Dia tidak memperkenalkan dirinya sih. Gitu. Setelah itu akhirnya dia pergi. Dia pergi, dan beberapa hari kemudian saya mulai mengalami gangguan-gangguan di kampus. Dimulai dari ketika saya lagi kuliah, itu saya kan duduk nih ya, di kursi kampus itu kan biasanya ada mejanya. Ya. Jadi di tengah-tengah pelajaran kursi yang saya duduki itu melayang. Bayangkan, itu di tengah-tengah pelajaran loh. Jadi itu disaksikan sama teman-teman saya di kelas, dan semuanya pada kaget. Dosen saya juga kaget. Nah itu saya jadi susah untuk turun karena kan ada mejanya ya. Nah pada waktu saya mau turun, kursinya tiba-tiba miring ke sebelah kanan. Nah tapi seketika ada teman-teman saya yang badannya gede-gede, cowok, berusaha untuk menahan kursi itu supaya lebih stabil, dan saya kira berhasil turun. Ketika saya berhasil turun keluar dari kursi itu, mereka lepas lah kursinya kan ya, tapi kursinya tuh terus mendorong ke atas. Jadi ketika dilepas sama teman-teman saya, ya nabrak sampai ke plafon, dang gitu kan, lalu jatuh. Gitu. Oke, tapi kan kakak bisa lihat tuh ada makhluk-makhluk apa aja di situ. Ada nggak sih yang mengendalikan kursi itu? Nggak, saya nggak lihat waktu itu. Setelah gangguan-gangguan apa lagi nih yang Di badan saya muncul ada tulisan, jadi kayak sapi yang dicap. Itu disaksikan kok sama teman-teman saya waktu itu di kantin. Merah terus langsung jadi hitam gosong. Terus mereka semua udah ketakutan. Nah pas udah nggak terlalu sakit kan, kaget kan semuanya, juga saya juga, aduh kenapa ini ada tulisannya Satan di situ. Satan? Di sini. Kayak film-film ya. Oke. Ini cerita juga sama orang pintarnya juga, sama orang tua cerita. Nah kan makin lama makin parah tuh ya. Karena bukan hanya tulisan itu aja yang muncul di badan saya, tempat lain juga ada, tapi bukan tulisan Satan lagi sih, lebih ke yang X sini muncul gitu. Lalu saya kena buta, kena bisu, kena tuli, kena lumpuh. 15 hari buta, seminggu bisu tuli, lumpuh 3 hari. Jadi waktu dapatnya itu berbeda-beda. Jadi buta dulu, bisu, tuli, lumpuh. Tapi pada satu waktu akhirnya semuanya ketutup kan. Betul-betul saya dalam keadaan yang udah parah sekali. Jadi waktu itu sama orang-orang sekitar komunikasinya dengan menuliskan huruf demi huruf di tangan. Ini mama, terus saya pegang, nangis. Kan itu betul-betul sunyi sekali. Bayangkan, gak bisa lihat, gak bisa dengar, gak bisa bicara, kayak gitu. Saya udah hidup, kayak udah merasa gak punya masa depan lagi sih gitu ya, udah hancur nih kayak gini. Nah waktu itu orang tua saya kepikiran untuk datang ke orang pinternya.
Sebelah rumah ya? yang sebelah rumah. Pak, ini kenapa jadi gini anak saya? Hmm. Orang pintarnya jawab apa coba? Oh, sabar Pak, sabar Bu. Ini supaya tambah sakti. Ini ujian. Gitu. Jadi mereka bingung menerima itu, tapi ya udahlah gitu. Tapi ternyata malah nggak tambah sakti tuh, malah tambah parah. Iya. Semakin parah keadaan saya gitu. Ya misalnya seperti lagi tidur, tiba-tiba saya bisa terbang tuh, nabrak, maksudnya terbang sampai membentur plafon. Di tengah-tengah keadaan itu, sebenarnya di tengah-tengah buta bisu tuli itu, saya itu udah didatangi sama beberapa hamba Tuhan Heeh. yang mereka bekerja di gedung rektorat. Oke guys, jadi mungkin teman-teman yang belum tahu kalau hamba Tuhan itu di agama Kristen itu orang-orang yang pelayanan untuk orang lain. Biasanya kayak mendoakan yang lagi sakit, terus pokoknya semuanya deh yang dibutuhkan sama jemaat-jemaat gereja, biasanya mereka yang mendoakan. Betul. Oke, berarti hamba Tuhan ini sudah datang untuk mendoakan. Iya. Tapi berarti kakak nggak tahu-tahu ya ini, kan nggak bisa lihat apa-apa. Nah, terdengar tentang saya kan ke mereka. Mereka datanglah mendoakan saya gitu. Tapi aku penasaran cara komunikasinya sih kak, kayak kan kakak bilang buta, terus tuli. Iya. Jadi saya buta dulu. Mm-mm. Nah, pas buta itu kan masih bisa ngomong kan, masih bisa dengar. Ya. Nah, itu mereka udah pada datang. Tuh. Oke. Mereka udah pada datang, mereka udah memperkenalkan diri. Mereka mau menolong saya. Kayak gitu, dibacain ayat firman Tuhan. Nah setelah itu bisu dulu ya? Nah, setelah itu saya kena bisu. Bisu. Karena jujur ya, saya waktu itu belum terlalu percaya. Maksudnya ya cuma karena butuh didoain aja, tetapi iman percaya saya karena saya Nasrani, tapi iman percaya saya kepada Tuhan Yesus itu masih belum kuat gitu, masih setengah-setengah. Mungkin juga karena keadaan dan kebutuhan untuk sembuh itu kayak apapun saya mau lakukan deh gitu. Keluarga saya juga pokoknya apapun buat anak kami mau lakukan apapun itu. Jadi akhirnya waktu pendeta-pendeta itu datang berdoa buat kami di rumah sampai malam kan, mereka pulang. Datang berikutnya orang pintar itu doain lagi. Oh, gitu. karena keluarganya belum percaya full ya? Iya, maksudnya karena merasa mungkin bisa dicampur nih doa ini, kekuatan doa ini gitu. Tapi malah yang terjadi lebih parah. Situlah yang saya baru sadar sekarang kalau itu alasan kenapa kesembuhan saya pelan sekali. Akhirnya saya ketahuan bahwa saya sekeluarga juga masih suka datang ke orang pintar. Karena pada waktu mereka berdoa buat saya manifestasi, terbuka sedikit baju saya, kelihatan ada ikat pinggang, jimat yang lain, dan setelah itu mereka baru tahu kenapa nih kok proses sembuhnya lama banget gitu. Terus setelah itu kami diminta untuk udah percaya aja sama apa yang saya percaya sama Tuhan Yesus gitu, Yesus aja, jangan yang lain gitu. Berarti detik itu kakak terima Tuhan Yesus? Ya, saya sebetulnya udah terima Tuhan Yesus itu waktu pertama kali mereka udah datang, saya pertama kali mereka langsung suruh saya terima Tuhan Yesus. Tapi kan masih ada jimatnya. Nah, cuma kan hati masih ombang-ambing. Ambing-ambing. Tapi di detik itu akhirnya pilih Tuhan Yesus. Kita pilih Tuhan Yesus aja. Oke, nah setelah akhirnya memilih Tuhan Yesus, orang tua gimana? Kan tadi di awal kakak kasih tahu kalau orang tua percaya sama dukun. Sebetulnya kita tuh percaya sih sama Tuhan Yesus, cuma karena pikir pengen cepet aja mungkin dengan doa ini, dan salah kan, ternyata kami salah gitu. Dan semuanya sepakat sih bahwa ya udah jangan, untuk kebaikan saya dan untuk keluarga lebih baik kita ikutin aja apa yang benar gitu. Dan semuanya sepakat untuk jalan bareng-bareng di sini. Oke, setelah itu udah tuh nggak ada gangguan apa-apa lagi? Oh, masih masih banyak. Oke. Jadi mungkin masih ingat tadi saya cerita saya bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini terjadi lagi nih. Saya masuk ke toilet, ke kamar mandi rumah lah. Kamar mandi rumah. Nah, begitu saya masuk ke kamar mandi,
seperti mengejam Memejamkan mata. ya mengedipkan mata, mengedipkan mata, dan ketika buka lagi cepet kan, itu sudah ada di tempat lain. Jadi mana tuh kalau pas lihat? Nah, ini daerah antara Lembang dan Ciater. Daerah Oke. situ. Saya muncul tiba-tiba di sana di hutan-hutan itu. Dan ini kejadian beberapa kali sih. Kejadian beberapa kali. Sampai waktu itu orang-orang yang melayani saya itu mereka sampai harus hubungi stasiun radio di Bandung, stasiun radio Rohani, Maestro namanya, ngasih tahu ada anak hilang, bahkan polisi juga dikerahkan untuk mencari saya. Gitu. Kakak masih baca-baca nggak itu? Udah nggak, Tapi Udah nggak sama kalau sekali. kedip pindah. Iya, karena kan dalam keadaan lagi diserang kan sebetulnya. Akhirnya hilang yang terakhir nih, saya ditemukan antara Lembang dan Ciater itu. Saya ditemukan, lalu dibawa ke kampus saya. Di kampus itu sudah ada penginjil yang menunggu. Lalu penginjil itu bilang gini sama saya, Lala, kamu masih inget gak laki-laki itu yang dulu datang ke kamar kamu? Dia kan biang keroknya. Lalu dia kasih tahu tanya sama saya, ciri-cirinya kayak gini nggak? A, B, C, D. Betul semua. Lalu dia bilang gini, kamu tahu nggak itu siapa? Itu namanya Lucifer. Situlah saya baru tahu namanya itu siapa. Dan memang ibu ini penginjil yang pelayanannya di area itu pelepasan, ya. Jadi dia cukup paham. Dan selama saya ketemu sama hamba-hamba Tuhan, pendeta, penginjil, cuma dia yang bisa kasih tahu saya, ini nih siapa sih gitu. Kok kakak bisa yakin sih kalau misalnya itu emang Lucifer? Selain dari pernyataan yang Ibu itu, kakak ada ketemu suami siapa lagi nggak yang menyatakan kalau memang sosok yang kakak temuin itu Lucifer? Nah, jadi ibu itu dia bawa satu tim. Oke. Nah, salah satu yang ada di tim itu ada yang namanya Mongol. Mongol itu dia memperkenalkan diri sama saya bahwa dia itu mantan dari gereja setan, dan dia juga meyakinkan saya bahwa memang itu Lucifer. Gitu. Mongol stand up comedian ya? Iya. Oke, setelah akhirnya oh iya ini Lucifer, kaget nggak waktu itu? Oh, kaget banget, karena terus terang sih saya belum pernah dengar nama itu. Oh, belum pernah? Belum pernah dengar nama itu, karena kan saya memang sebetulnya bukan orang yang demen tentang setan-setan gitu loh, biasa aja gitu. Jadi ketika dikasih tahu Lucifer dan dia itu apa, jelas kaget dan tidak menyangka bahwa akan sejauh ini kok bisa tiba-tiba nyambung ke dia gitu. Kalau dari yang aku lihat sih lebih ke yang, jujur aku secara pribadi aku nggak pernah kan berurusan sama iblis, tapi kalau dengerin cerita Kalala, karena kan Kalala bilang kalau dia dari kecil pun sering diajak untuk datang ke berbagai macam orang pintar. Mungkin kita atau keluarga kakak nganggapnya, oh orang kita datang dengan tujuan yang baik untuk keluarga, kita tidak merugikan orang lain, kita pun datang dengan niat yang kita tidak mengganggu. Tapi kan beda sama pandangan mereka sebagai orang pintar. Jadi menurutku gini, misalnya aku sebagai orang pintar A, aku ngelihat Kak Ita udah datang ke aku, biasanya dia datang konsultasi sama aku, dia minta IU sama aku, dan aku tahu ternyata dia stop sama aku, dia pindah ke kakak. Aku bisa aja nggak terima, dan aku akan mencari celah di antara keluarganya Kak Ita, siapa yang bisa aku ganggu. Dan mungkin sebenarnya dari dulu itu, dari banyak orang pintar itu udah tahu kalau celah yang paling besar untuk bisa berkomunikasi atau berhubungan langsung sama hal-hal yang mistis itu kakak. Makanya sampai bisa disampaikan sama orang pintar yang kakak klop itu kan, yang deket rumah. Jadi ketika mungkin ya kalau dari pandangan aku sih dari tadi tuh lebih ke yang ini kayaknya emang udah ada niatan dari dukun-dukun lainnya yang mereka mungkin ada niatan untuk, loh orang tadinya keluarga ini bolak-balik ke saya kok sekarang udah nggak pernah datang lagi, sekarang udah gini, sekarang mereka nggak ada kabar lagi, mereka gimana. Jadi dia coba untuk mengirimkan. Makanya ketika di titik terlemah kakak bisa langsung kena yang
tadi buta, Ilmu. bisu, tuli, dan ibaratnya menurut kakak kan gue nggak pernah ngapa-ngapain. Saya tidak pernah melakukan itu untuk menjahati orang lain. Saya tidak pernah sombong. Ibaratnya kayak gitu kan. Tiba-tiba setelah ketemu dengan makhluk yang seserem itu, dia malah jadi kenapa-napa gitu kan. Kalau menurut aku itu campur tangan dari mereka yang ada niatan buruk juga ya. Cuma kan mungkin mereka niatan buruknya karena mereka tahu, oh di sini anaknya mulai bisa nyembuhin orang, anaknya bisa kayak gini, ya nggak mau kalah. Aku akan coba untuk mengirimkan itu, bisa jadi kayak gitu. Itu yang dari pandangan aku. Karena kan kayak yang aku bilang, kalau kita mempelajari tentang ilmu hitam, kita bicara tentang ilmu hitam, tidak akan ketemu ujungnya di mana. Kita nggak bakalan tahu selesainya di mana, dan kita juga nggak bakalan tahu sampai kapan mereka coba untuk mengirimkan itu. Iya, betul sekali. Ada laki-laki berdiri itu hitam gitu, baju dari sini hitam ke bawah. Pada waktu saya menatap dia, yang mukanya tadi kayak manusia ya, berubah jadi binatang. Hari ini kamu akan kujadikan permaisuriku. Jadi taruh di altar. Dia tekan bagian dada saya gini. Itu, lalu tangan satunya lagi buka kancing. Oke, nonton sampai habis ya. Makasih ya. Jangan lupa follow Instagram aku di sini dan nonton video lainnya di sini.